Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kita akan melanjutkan materi, yaitu kita akan masuk pada pengenalan CT scan ya. Jadi pesawat CT scan, mungkin kalian sudah sering mendengar. Jadi memang CT scan ini adalah suatu alat di dunia radiologi yang saat ini memang perkembangannya sangat cepat sekali. Jadi diawali dari dulu pengembangan CT scan itu mungkin generasi pertama itu waktu pelaksanaan CT scan itu bisa sangat lama untuk melakukan satu kali scanning, namun sekarang hanya mungkin hitungan menit bahkan detik ya. Jadi CT scan ini memang nanti hasilnya dia adalah suatu potongan, bisa dalam bentuk potongan koronal, sagital ataupun aksial. Jadi nanti kita dapat melihat organ-organ yang memang tidak nampak pada pemeriksaan radiografi umum, baik menggunakan stasioner X-ray ataupun mobile X-ray. Khususnya misalnya seperti di otak. Di otak kalau misalnya foto kepala kan dia 2 dimensi ya, maka kita tidak akan tahu kondisi otak yang ada di dalam itu seperti apa. Hanya saja kita memperkirakan dari kondisi tulangnya. Kalau misalnya foto yang menggunakan stasioner ataupun mobile X-ray atau radiografi umum 2 dimensi. Nah, dengan CT scan ini nanti akan suatu objek itu akan dilakukan pemotongan-pemotongan, dan pemotongan setiap potongan itu atau disebut dengan slice itu nanti akan ditampilkan satu persatu, sehingga bila mana ada suatu kelainan itu nanti akan terlihat dan akan terdiagnosa dengan lebih jelas. Jadi ketepatan suatu diagnosa akan sangat membantu dalam penanganan terapi suatu penyakit, karenanya dibutuhkan fasilitas yang dapat menunjang prosedur tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan itu dihasilkan fasilitas pemeriksaan CT scan yang merupakan modalitas radiodiagnostik yang canggih. Nah, ini ya. Jadi CT scan atau komputer tomografi scanner kepanjangannya ya. Ini adalah prosedur yang digunakan untuk mendapatkan gambaran berbagai sudut terkecil dari tulang tengkorak, otak, dan lain sebagainya. Jadi sekarang sudah bisa digunakan CT scan ini tidak hanya untuk kepala saja, bisa sampai ke torak, abdomen, bahkan dengan ekstremitas. Jadi alat penunjang diagnosa yang mempunyai aplikasi yang universal untuk pemeriksaan seluruh organ tubuh sampai dengan susunan saraf pusat, otot, tulang, tenggorokan, dan juga pengembangan saat ini adalah misalnya untuk pencitraan radiografi untuk jantung ya, itu juga nanti bisa dilakukan dengan alat ini. Jadi kita akan membahas berkaitan dengan teknis atau proses pencitraan di dalam mata kuliah ini. Jadi untuk CT scan itu sistem pemrosesan citra atau gambarnya ini adalah bagian yang secara langsung berhadapan dengan objek yang diamati pasien. Jadi prinsipnya sebenarnya hampir sama dengan radiografi digital yang lain, bahwasanya ketika nanti ada sinar X, kemudian di tengahnya ada objek, terus sinar X yang melewati objek itu akan ditangkap oleh detektor. Nah, detektor ini nanti dia akan mentransmisikan data itu sampai ke monitor, yang mana gambar itu nanti akan dilihat di layar monitor. Jadi seperti itu. Pemeriksaan citra ini pencatatan dilakukan dengan mengkombinasikan 3 pesawat detektor, 2 diantaranya menerima sinar X yang telah menembus tubuh, yang satu berfungsi sebagai detektor RF yang mengukur intensitas sinar X atau ronsen yang telah menembus tubuh. Kemudian penyinaran dilakukan menurut proteksi dari 3 titik. Jadi nanti memang dia untuk alat CT scan ini juga nanti cupnya berputar ya. Jadi perkembangan yang saat ini juga memang cup itu adalah dia berputar mengelilingi objek. Jadi objek itu nanti diam atau tinggal jalan maju mundur saja, maka cup itu nanti dia yang akan berputar. Kalau dulu perkembangan awal itu bahasanya ketika ada cup objek maka ada satu detektor. Begitu nanti dia selesai melakukan scanning pada bagian itu dia akan berputar lagi. Tapi kalau sekarang bahkan ada detektor yang dia sudah 360 derajat, yang mana nanti detektor itu akan tetap, kemudian cupnya itu nanti akan berputar. Jadi nanti prinsipnya disebut dengan helical ketika ada kombinasi pasien yang maju. Jadi dia posisi pasien dimasukkan ke dalam gantry, kemudian nanti akan maju sampai ke titik yang ditentukan.
Jadi di sini ada sistem komputer dan sistem kontrol. Ini mengontrol Synarex, menyimpan data dan mengkonstruksi gambar tomografi. Kemudian komputer itu nanti ada beberapa bagian, ada prosesor, hard disk dan lain sebagainya ya. Jadi nanti di sini prosesor ini adalah membaca dan menginterpretasikan instruksi, melakukan eksekusi, kemudian menyimpan hasil dalam memori. Jadi tentunya nanti ini memang memorinya sangat besar sekali ya untuk CT scan ini. Kemudian dilengkapi dengan monitor dan kemudian juga ada keyboard ya. Jadi untuk operation station ini sebagai operator kontrol. Jadi nanti semua operasi ini dikontrol di dalam ruang radiografer atau di workstation atau ruang operator ya. Kemudian rekonstruksi CT scan ini nanti banyak digunakan dalam bidang kedokteran. Metode ini menggunakan pembagian piksel yang kecil dari suatu irisan. Prinsipnya adalah dia nanti akan dilakukan pemotongan-pemotongan, kemudian nanti masih dapat kita rekonstruksi lagi. Di era saat ini pengembangan CT scan bahkan satu kali scanning itu bisa dilakukan beberapa potongan. Jadi kalau dulu mungkin CT scan awal potongan aksial itu nanti sendiri, kemudian membuat potongan koronal ataupun nanti sagital itu nanti bisa juga sendiri. Tapi kalau untuk sekarang sudah bisa langsung ya, jadi kita mau buat reformat seperti apa itu nanti sudah bisa dilakukan. Bahkan dulu mungkin hanya satu potongan saja dulu untuk CT scan ini yang generasi awal. Nah, ini prinsip kerja CT scanner ini adalah di sini ada X-ray tube, kemudian objek, kemudian dia nanti akan masuk ke converter, kemudian nanti masuk ke komputer dan nanti display unit sampai dengan nanti multi image kamera sampai dengan film. Jadi prinsipnya adalah seperti ini. Jadi nanti ada X-ray tube, kemudian ada juga filternya yang mana nanti akan menghomogenkan dari intensitas sinar X. Kemudian ada kolimator juga sama objek, terus kolimator lagi sampai dengan ditangkap oleh detektor. Nah, sinar X dari detektor kemudian dikonversikan menjadikan arus listrik, ditransmisikan dalam bentuk sinyal untuk ditangkap atau nanti bisa ditampilkan ke dalam layar monitor. Nah, ini adalah contoh citra yang diproses dalam scanning CT scan. Jadi nanti kalau ini adalah foto abdomen ya, jadi ini adalah foto scanogramnya di CT scan, maka kita nanti akan menentukan potongan-potongannya. Jadi ini ada potongan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kanan kiri ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sebagainya. Jadi intinya adalah per slide itu. Per slide itu nanti bisa dapat gambar seperti ini. Nah, ini adalah gambar yang tidak didapatkan di dalam radiografi umum atau radiografi dengan alat konvensional. Jadi di sini misalnya abdomen, di sini ada gambar ginjal kanan kiri, kemudian nanti ada vertebrae, ada beberapa organ yang lain di dalam perut yang nampak di sini. Jadi ini terlihat potongan-potongannya. Kemudian nanti semakin ke bawah itu juga kita tentunya akan memperlihatkan bagian-bagian yang di bawahnya lagi, sehingga nanti kalau di situ ada suatu kelainan itu nanti dia akan terlihat dengan jelas. Nah, sebelum dilakukan printing itu juga bisa dilakukan rekonstruksi. Di dalam CT scan ini bisa dilakukan rekonstruksi gambar atau rekonstruksi citra di sini, sehingga nanti kita juga koordinasi dengan dokter, bahkan bisa memberikan penanda sesuai dengan kesepakatan dokter. Misalnya di sini ada batu atau misalnya di kepala ada pendarahan, itu biasanya radiografer memberikan penanda ataupun ukuran, sehingga nanti dokter itu ketika membaca sudah lebih nyaman karena sudah ada ukurannya dan nanti harapannya memang lebih valid. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.